Selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung kapan teman-teman menyaksikan. Selamat datang di channel Elektro Programming. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengcleaning data ya teman-teman. Pakai data set yang video sebelumnya. Sebenarnya yang video sebelumnya ini itu sudah dilakukan cleaning, tapi belum full clean gitu. Kita akan melanjutkan proses melakukan cleaning data ini. Nantinya kita akan melakukan prediksi terhadap stroke pasien yang terkena stroke ini ya gitu. Nah, ini cleaning mungkin ada beberapa part, nanti cleaning part 1 gitu ya. Kita akan melakukan import juga, import pandas SPD, import apalagi, kita samakan saja ya teman, import Seaborn, matplotlib.pplot splt. Oke, kita sekalian import datasetnya di sini, jangan deh di bawah aja deh, pandas dong. Oke, ini kita import df-nya. Ini kita sebenarnya sama persis dengan kemarin, cuman ada penambahan sih dikit, jadi ini akan cepet aja ya kayaknya. Datasetnya kan ini, silakan diunduh ya teman-teman, ininya datasetnya. Nah, kalau untuk pertama kalinya, mungkin ini saya kasih markdown, heading itu kita cek missing value teman-teman. Nah, untuk mengecek missing, sebenarnya nggak usah dicek, tapi kan ini udah kelihatan ya. Kita langsung ke menghapus atau mendrop ininya, missing value-nya, df.isna atau df.isna, kemudian any axis. Kalau saya masih ingat ya, gini ya, kita kalau lihat gini ini teman-teman, ini kita melihat berapa record. Oke, saya jelaskan di sini ada berapa jumlah record yang ada pada database ini. Kalau kita lihat df-nya aja, itu kan jumlahnya 5110. Nah, tapi ada missing value di sini teman-teman. Ada missing value di data-data ini, jumlahnya 201. Nah, oke, ini mau diapakan gitu kan? Jelas dong mau dihapus kan, karena lumayan sedikit juga ya. Kita hapus saja, sama seperti yang dilakukan kemarin ya. Langsung df sama dengan df.drop na. Nah, kita gini aja, ini sebenarnya sudah menghapus semua yang di drop gitu kan. Ya, ini kan sebenarnya sudah oke, aman ya untuk missing value-nya gitu. Jadi nanti jumlahnya akan berkurang. Oke. Yang kedua, kalau kita lihat kemarin, saya kopas dari sini nih. Misalnya saya kopas nih untuk visualize datanya, kalau saya paste. Nah, ini kan ada yang aneh nih teman-teman. Kenapa ada gender yang others gitu? Kan ini aneh ya teman-teman. Ini aneh sekali. Sebenarnya ini bisa diganti ya teman-teman, tergantung teman-teman mau ngasih, pengen lihat yang mana gitu. Misal ini yang stroke ini saya ganti deh, ini gitu saya ganti. Nah, ini kan
urban sama rural. Apa itu rural, saya nggak ngerti ya. Kita kembalikan dulu ke stroke. Nah, ini ada others nih teman-teman. Nah, kita akan menghapus others ini. Nah, caranya seperti apa? Kita seperti kemarin ya teman-teman, kita transform dulu, atau langsung aja deh kita biar cepet ya, kita transformasi. Ini video ini script yang ini, notebook yang ini ada di tutorial sebelumnya teman-teman, jadi bisa ditonton kalau belum ditonton. Nah, ini kan jadi di sini ceritanya adalah mengconvert nilai ini female male yang huruf-huruf ini yang string ini kita jadikan, kita encodingkan menjadi 0 1 atau berapa gitu ya, kita encodingkan gitu. Jadi di sini kita akan melakukan transformasi atau encoding ya, gitu. Tapi sebelum itu ternyata kita harus mengimport ini library dari sklearn, from sklearn dot preprocessing import label, L nya besar, label encoder. Nah, kemarin ada yang salah waktu saya ketik encode di sini. Ini label encoder harusnya ada kurung buka kurung tutupnya untuk membuat suatu instance ya. Oke, ini saya udah running nih 11. Nah, ini gender, ever married, work type, resident type, smoking status, ini kan semuanya nilainya. Ini objek nih teman-teman. Kalau tipe datanya objek gitu. Kalau kita lihat gitu, misal kita lihat ya, df kan ini ya. Nah, ini tipe datanya objek. Kalau stroke, ketik aja deh stroke, OS nya kecil. Kalau stroke itu integer. Oke, yang float ya, coba ya. Ini average glucose level, ini float. Nah, oke. Jadi kan ada yang objek gitu, yang angka tadi, yang string tadi itu objek gitu loh, tipe datanya. Kita harus mengubah itu gitu. Nah, caranya dengan ini, df di data frame dengan atribut gender itu kita encodingkan, kemudian di transform. Yang ditransform adalah value-nya. Jadi ini nanti langsung ditimpa ke sini teman-teman, ditimpa ke sini df gender. Itu kalau saya kopas ya, kita lihat ini udah nilainya yang male female itu. Nah, istilahnya ini variabelnya gitulah ya. Nah, nanti ditampung di sini, tapi ini kan data frame ya. Ini kalau values, nah nanti di array ini akan terisi nilai-nilai yang sudah di encodingkan. Nah, kita lihat nih, jebret. Oke, kenapa ini? Oke, ini nggak masalah ya. Nah, kita kembalikan. Nah, ini ya, sudah menjadi integer 32 ya, 32 bit. Kalau kita lihat values-nya, nah ini udah jadi 010101. Oke. Nah, tapi teman-teman, sebentar, kita lihat dulu apakah sudah berubah semua. Oke, sudah berubah semua ya. Oke. Nah, sebentar, kita lihat di df kolom. Ini kan gendernya lebih dari 1 ya. Oke,
Oke, jadi kita ceknya gini teman-teman. Oke, kita coba cek df, karena ada yang others tadi. df gender. Oke, df gender itu kalau itu sama dengan 0. Coba deh. Dua ya, sama dengannya ya. Oke, ini ada banyak. Kalau yang satu, oke, ada banyak juga. Jadi kalau kita align sebenarnya ya ini segini. Kita print ya. Kemudian satunya nah ini kalau kita total ya, kita total ini ditambah ini jadinya berapa? 4908. Di sini kan 4909, berarti ada satu data yang nilainya itu bukan 0 atau 1. Nah ini kita lihat nih caranya gimana. Caranya gini, df, kita cek df lagi. Jadi di dalam data frame itu kita membuat suatu data frame, tapi yang dibuat suatu data frame itu dari data apa, ini adalah conditionnya. Jadi di data frame df itu gender atributnya yang lebih dari 1. Oke, ada 1 di record nomor 3116. Ini gendernya 2. Nah, ini yang others tadi. Nah, di sini teman-teman itu kita bisa melakukan drop. Kita drop aja di sini. df.drop. Oke. df.drop yang apa gitu kan dropnya, ya yang ini kita kopas nih, iya gitu. Kemudian kita in place nya true. Jadi ketika kita running gini jadi error. Sebentar, maaf bukan gini teman-teman, karena df.drop itu pakainya kita pakai indeks saja ya, indeks. Oke, kita cari indeksnya teman-teman. Itu kan tadi udah ketemu tadi yang indeks 3116 tadi ya. Sebentar kalau kita coba gini deh, df.index kita cari indeksnya berapa. Kalau banyak ya, kalau datanya banyak itu kan susah, kita harus melakukan ini sortir lebih dari 1. Oke, ya ini ketemu nih indeksnya, ini yang nanti akan dihapus. Ini kita kopas ke sini, ini kan. Ntar cek dulu df.index. Oke, ini warning aja. Kita lihat lagi, kita cek nih di sini setelah di drop. Oke, hilang ya. Jadi rows-nya sekarang menjadi 3908. Ini kan tadi sebelum di drop yang others-nya tadi, yang satu nilai itu awalnya segini, hilang jadi segini. Oke. Clear ya teman-teman. Coba kita lihat ini yang gender. Oh, sorry. Kita nggak usah pakai ini ya. plt dot show. Oke. Ya, ini cuma ada 0 sama 1 aja sekarang. Jadi udah nggak ada 2, angka 2 tadi yang others tadi udah nggak ada. Ini udah rapi. Oke. Ini kita melakukan drop ya. Itu drop itu di ini saya kasih ini ya. Heading. Saya kasih heading, ini kan visualisasi.
ini ngedrop none, ini drop data gender gitu. Oke, nah ada lagi nih teman-teman yang harus di drop nih, kira-kira apa itu yang harus di drop kalau kayak gini? Ini kan ada yang nggak penting ya kan. Nah di sini kita perlu ngedrop ID teman-teman. ID itu kita drop, kemudian kita hilangkan aja gitu. Ini drop ID ya, drop ID. Atribut ID. T-nya 2 ya, atribut. Oke. Nah, df kita timpa aja df.drop ya. df.drop. Nah, ini kalau yang tadi kan drop cari indeksnya. Nah, kalau ini karena kita satu kolom gitu, kita drop semua, ya udah kita gini kan, ID. Jangan lupa aksesnya 1. Nah, supaya ke bawah itu hilang semua gitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat df-nya, ini hilang dah, ini langsung gender kan. Nah, oke, kayak gitu ya teman-teman. Nah, setelah dilakukan itu, kita akan melakukan scaling teman-teman. Kita akan melakukan scaling karena ini kan nilainya jauh ya, ada yang 67, ada yang puluhan gitu, karena umur ya. Kemudian ada lagi juga yang 200 sampai ratusan, ada yang 01. Nah itu kita perlu lakukan scaling untuk menormalkan data gitu, seperti normalisasi gitu ya, kita scale kan gitu. Nah di sini kita melakukan import lagi, kita menggunakan lagi-lagi scalar preprocessing import. Nah ini tuh ada banyak nih teman-teman. Tadi kan kita pakai label encoder. Nah kita pakai min max scalar aja ya, yang mudah ya. Normalize ya bisa gitu, tergantung ininya apa gitu. Tapi intinya kita melakukan scaling atau dinormalkan gitu, pakai normalisasi juga bisa gitu. Oke. Skala kita tampung di variabel skala, apanya buat instance gitu ya. Oh ini belum saya running, maaf. Nah, min max scalar, jangan lupa pakai ini kurung tutup. Nah scale itu yang sudah diskalakan nanti. Kemudian ini skala. Nah kita lakukan fit transform. Sebentar, yang ditransform itu ininya teman-teman, nilai ininya ya, berarti gini deh, df dot columns dot col. Oke, kita ini ya dot col ini ya, berarti ya kita ini kan semuanya. sebentar, berarti kita gini kan, karena kita membuat df data frame nya kayak gini. Kita lihat dulu scale. Ups. Oke, tapi nggak kebentuk nilainya. Oke, gini teman-teman, kita buat ini
Oke, kita buat ini aja kolomnya, kolom, bentar, kolom, karena ini hanya nama kolomnya ya, kolom, kita forkan deh. Oke, saya langsung satu kita buat satu ini, call for call in df call. Oke, ini kan semuanya ya, mantap. Nah, kalau kita kolom, nah ini kan sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini ngerunningnya di sini ya teman-teman, ngerunningnya di sini. Oke, ini ngecek aja, nggak usah. Oke, berarti ini jangan gini. Ini kalau bentar. Kolom. Oke, ini yang di transformkan ke sini. df kolom. Oke. Oke, kita lihat scale. Oh, sama ya. Oke, benar sama, karena jadi tadi cuman ngambil kolomnya ini, kita timpa atau df scale ya, df scale, kita buat ini pd data frame. Scale-nya tadi, nilai scale-nya itu kan tidak punya header ceritanya teman-teman. Nah, kita buat kolomnya itu adalah kolom. Nah, ini kan tadi kan kita ngambil itu tuh cuman ngambil ini aja. Ini kan juga urut ya, urut dengan ini gender, age, hypertension sampai stroke ini. Nah, ini kan urut. Ini ceritanya kita membuat merekonstruksi nilai-nilainya yang ada di array tadi. Kita buat data frame dengan melakukan penggabungan antara nilainya dan nama kolomnya gitu. Nah, kalau kita lihat df scale, oke, sudah saya running ya. Nah, ini adalah nilai yang sudah terskala. Oke, ini yang sudah terskala ya teman-teman. Oke, jadi itu teman-teman, tutorial kali ini kita melakukan cleaning dan pre-processing sedikit ya. Di sini missing value-nya kita cari itu pasti kita lakukan itu, cek missing value. Ini cara ngeceknya, cek missing value. Oke, setelah dicek kita lakukan drop missing value-nya. Kemudian ternyata di visualisasi tadi ada others-nya gitu. Kalau kita nggak lihat visual tadi, saya nggak tahu gitu kalau ada nilai gender yang tidak sesuai. Masa ya ada selain male dan female gitu, others gitu. Nah, itu ada berapa, kita lihat dulu ada berapanya gitu. Ada banyak atau sedikit, kalau sedikit hapus aja gitu. Nah, kebetulan di sini saya lakukan transformasi yang nilai-nilai male female itu kita jadi objek, yang tipe data objek tadi kita jadikan angka ya, kita angkakan integer gitu. Nah, jadi 0, 1, 2 gitu kan lebih apa namanya, lebih gampang untuk dicari ceritanya karena angka gitu. Kalau others tuh apa gitu kan, ngetik gitu ya. Nah, kalau ini kan pasti kalau enggak 0, 1 itu kan male female, berarti ada yang lebih dari itu, lebih dari 1. Kita carinya dengan cara df gender lebih dari 1 ini. Ternyata ada. Nah, itu kita drop aja tuh. kita drop df index gender lebih dari 1 ini, hilang kan. Nah, jadi 4908 recordnya ya.
Terus kalau kita lihat lagi ini isplotnya jadi seperti ini, 0 dan 1 aja, gender ya teman-teman, ini gender bukan stroke-nya. Nah kemudian barulah di drop atribut ID. Drop atribut ID ini karena kita tidak membutuhkan atribut ID, karena kalau misal kita pakai atribut ID yang nilainya segini ini, itu akan mempengaruhi nilai scalingnya teman-teman, karena scaling itu kan ada formulanya ya, dengan mu-nya, rata-rata, dan lain-lain gitu. Nah itu akan mempengaruhi nilai ininya, fit transformnya ini, di min max scalernya. Nah disitulah kita menghapus sesuatu yang tidak kita perlukan gitu, karena nantinya yang akan dipakai adalah ini saja gitu. Ada berapa nih? Gender sampai smoking status 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu kan. Ada 10 fitur yang akan kita pakai saja gitu. Nah ini sudah sampai scaling. Kalau sudah sampai scaling, kita siap untuk istilahnya datanya sudah dimasak gitu ya teman-teman. Nah ini cleaning, ini kebetulan datanya agak mudah nih teman-teman untuk melakukan cleaning, karena memang ya seperti ini gitu. Tapi ada cara lain lagi, caranya dengan melakukan visualisasi semuanya teman-teman. Dengan kita melakukan visualisasi semuanya, kita bisa melihat distribusi persebaran datanya gitulah ya. Persebaran datanya seperti apa. Seperti ini kan imbalance ya. Di tutorial sebelumnya saya sudah membuat tutorial ini, imbalance data. Ini bagian dari preprocessingnya, dari di cleaningnya itu. Saya sebenarnya tutorialnya sebenarnya ini dulu, baru imbalance datanya, tapi saya terbalik, nggak masalah. Ini imbalance data yang video kemarin teman-teman. Nah, oke. Ini kan yang cleaning ya. Ini yang imbalance, ini cleaning. Nah, oke, itu aja tutorial kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan terima kasih.